Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang hak-hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kepres nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. A. Undang-Undang Dasar 1945 dengan Kepres nomor 19 tahun 2011. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh negara Republik Indonesia. Sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, perlu ditingkatkan. Pada tanggal 13 Desember 2006, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan resolusi nomor A61106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas. Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Substansi Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. UUD NRI 1945 pasca amandemen mencantumkan bab 10A yang membahas perihal hak asasi manusia. Ketentuan dalam bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Dalam bab 10A ini terdiri dari pasal 28A sampai 28C yang mencangkup 26 pasal dan hanya satu pasal yang membahas tentang disabilitas, yaitu 28H ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. C. Substansi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Setiap penyandang disabilitas memiliki haknya, yaitu hak bebas dan dari penyiksaan fisiknya ataupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya, berdasarkan kesamaan orang normal, termasuk mendapatkan hak perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian serta dalam keadaan darurat. Beberapa peraturan perundang-undangan yang merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Kepres nomor 19 tahun 2011. Untuk yang peraturan pertama yaitu Peraturan Perundang-undangan nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat yang berisi dua pasal, yakni pasal 1.2 dan pasal 1.3, di mana berisi yang pada pasal 1.2 yaitu derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat, dan pasal 1.3 yaitu berisi kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang pada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Yang kedua yaitu Undang-Undang RI nomor 1945 tentang hak konstitusional, yaitu terdapat pada pasal 28H ayat 2, di mana pada pasal ini menjamin konstitusional terhadap mereka yang mengalami diskriminasi baik formal maupun informal.
Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang penyandang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas, yaitu ketentuan umum pasal 1 dan ayat 2, yaitu berisi tentang akomodasi yang layak adalah modifikasi atau penyesuaian yang tepat diperlukan untuk menjamin penikmatan pada penyandang disabilitas. Akomodasi yang layak di sini ada bagian 1 umum, yaitu terdapat 2 pasal, yakni pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, di mana dalam menyediakan akomodasi yang layak penegak hukum mengajukan permintaan penilaian personal kepada dokter atau psikolog. Dan pasal 4 ayat 2 yaitu ragam penyandang disabilitas bagaimana yang dimaksud meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Bentuk akomodasi layak bagian 2 yaitu ada 4 pasal. Ini pasal 7, pasal 8, pasal 15, dan pasal 16, di mana pasal 7 berisi penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan non-diskriminatif dalam proses peradilan. Pasal 8 yaitu rasa aman dan nyaman yang dipenuhi. Pasal 15 yaitu melaksanakan akomodasi yang layak. Lembaga penegak hukum bagaimana dimaksud menyediakan pendamping kepada disabilitas. Selain menyediakan akomodasi yang layak, penegak hukum wajib menyediakan dokter atau psikolog atau pekerja sosial. Untuk pasal 16 sendiri, penyidik, penuntut umum, dan hakim memastikan penyandang disabilitas atau keluarga menyetujui pendamping disabilitas atau penerjemah yang disediakan. Beberapa implementasi dari pasal-pasal di atas hak-hak masyarakat yang telah terpenuhi yaitu 1. Hak penyandang disabilitas atau cacat memberikan kesempatan kepada penyandang dalam segala aspek kehidupan tanpa dibedakan. Yang kedua, hak konstitusional, yang artinya hak penyandang disabilitas atau cacat sudah terjamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hak mendapatkan perlakuan non-diskriminatif untuk memenuhi rasa aman dan nyaman dalam segala hal atau berada di tempat umum. Yang keempat, hak kesehatan seperti dokter khusus ataupun psikolog, psikiater mengenai kejiwaan. Yang kelima, hak tersedianya pendamping atau penerjemah penyandang disabilitas atau cacat. Implementasi yang belum terpenuhi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yaitu hak disabilitas yang belum terpenuhi antara lain akses jalan, bangunan, dan transportasi yang ada belum ramah terhadap penyandang dan belum meratanya akses informasi untuk penyandang disabilitas. Dalam bidang medis, juga penyandang disabilitas belum mendapatkan jaminan gratis. Banyak kasus yang menimpa disabilitas, mereka tidak bisa bersaksi di depan muka umum. Macam-macam penyandang disabilitas adalah 1. Cacat fisik, kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh. Yang kedua, cacat mental, kelainan mental dan tingkah laku baik cacat bawaan maupun akibat penyakit. Yang ketiga, cacat ganda, fisik dan mental, keadaan seseorang penyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Terima kasih.